Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Septi Ramadhani dengan NIM 12512900058 dari kelas KPI 2B. Video ini adalah hasil akhir dari challenge yang telah dilakukan selama 10 hari yang diberikan oleh Pak Fahrudin selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Dan challenge ini adalah pengganti dari tugas UAS mata kuliah yang diajar oleh Pak Fahrudin. Challenge-nya apa aja sih, Sep? Nah, sebenarnya challenge-nya itu ada 4, teman-teman. Tapi yang dilakukan selama 10 hari itu hanya ada 3. Yang pertama, itu sholat tahajud. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca buku lalu menyimpulkannya. Lalu kalau ditanya, prosesnya gimana sih, Sep, waktu ngejalanin challenge ini? Tentunya berat ya teman-teman, sangat amat berat. Karena ketika challenge ini diberikan, itu posisinya aku lagi haid. Jadi qadarullahnya aku gak bisa sholat tahajud. Tapi Pak Fahrudin itu ngasih opsi, yang lagi haid itu boleh melakukan challenge yang lain. Dan aku juga mau sharing ketika aku ngejalanin challenge ini. Jujur banyak banget tantangannya gitu ya. Dan aku juga sempat ngulang di bagian sholat tahajud, karena emang ada satu hari tuh aku bener-bener lagi capek banget gitu ya, dan bangun di jam 5.15, jadi cuman kebagian sholat subuh doang, jadi nggak kebagian sholat tahajudnya. Dan itu jujur sedih sih, cuman ya enggak ya sedih-sedih banget karena kan posisinya emang lagi haid. Pun kalau misalnya ngulang juga nggak rugi gitu, karena emang belum sholat tahajud gitu kan, dan belum bersih juga. Jadi yang aku dapet ketika lagi haid itu adalah bangun paginya. Ya bangun paginya juga pun berasa gitu ya teman-teman, berasa lebih produktif, berasa lebih oke gitu badannya, karena memang dari faktor tidur lebih awal. Terus juga aku sempat misu-misu ke PJ mata kuliah ini, karena ketika dia ngirim spreadsheet hasil dari challenge 10 hari itu, nama aku di bagian sholat tahajud itu hilang dan benar-benar kosong. Yang awalnya itu terisi dari tanggal berapa sampai berapa itu ada, tapi kok tiba-tiba hilang. Terus PJ bilang, lu lihat jam lu gitu. Bener aja aku emang ngulang gitu kan, mau sedih pun gimana gitu. Itu juga jadi pembelajaran bagi aku buat bisa ngelawan rasa malas dan rasa ngantuk gitu ya. Memang jujur bangun pagi itu berat banget teman-teman, ya memang itu tantangannya. Tapi alhamdulillahnya aku udah bersih dan udah melakukan sholat tahajud selama 3 hari. Doain ya guys, semoga konsisten. Terus apa sih yang dialami selama ngelakuin challenge ini? Yang tadi itu berat dan terpaksa gitu ya teman-teman. Tapi makin kesini tuh makin ngerasa bahwasanya sebenarnya challenge ini tuh bisa berubah menjadi habit. Ya meskipun belum kelihatan konsistennya gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dari bangun pagi aja itu udah jadi bentuk bahwasanya ada perubahan yang dialami ketika melaksanakan challenge ini. Terus dampaknya apa sih Sep yang dirasain setelah ngelakuin challenge ini? Dampak yang paling berasa di aku adalah waktu yang aku punya itu jadi lebih padat, produktif, dan positif. Jadi padatnya itu dalam artian waktunya itu kita gunain sebaik-baiknya teman-teman. Jadi dari kegiatan aku yang cuman bangun dari jam 5, terus siap-siap kuliah, berangkat kuliah, terus sholat makan, habis itu pulang gak ngapa-ngapain, itu kan boring ya teman-teman. Tapi setelah ngelakuin challenge ini, waktu aku itu jadi lebih banyak yang aku gunakan gitu untuk hal-hal yang positif gitu. Terus yang kedua, kehidupan aku jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tentunya bukan lebih baik dari orang lain. Dan yang ketiga, badan itu jadi lebih enteng dan rileks. Karena kan sholat tahajud itu kita butuh tidur, dan tidurnya itu harus lebih awal gitu ya, supaya kita nggak kesiangan. Dan ketika mau melaksanakan sholat tahajud, itu badan enteng banget teman-teman, jujur. Itu sih dampak yang paling berasa di aku. Terus aku juga mau sharing tips ke teman-teman yang baru mau mulai sholat tahajud lagi, baca Al-Quran lagi, dan baca buku lagi. Kalau dari aku, yang pertama itu paksa. Karena lebih baik kita melakukan sesuatu itu dengan terpaksa teman-teman, daripada kita tidak melakukannya sama sekali dengan hidup yang cuma satu kali ini gitu. Itu kan sayang banget ya teman-teman, rugi gitu. Terus yang kedua, tidur lebih awal supaya kita nggak ada kata kesiangan itu. Terus yang ketiga, setting alarm. Kita kan manusiawi ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak dengar sesuatu pasti bangun. Terus kalau nggak bangun gimana Sep? Ya itu pasti tandanya kita lagi kecapean. Kalau nggak emang lagi kebo aja gitu tidurnya. Terus yang terakhir, tips dari aku itu adalah niat.
Pokoknya sebelum kalian benar-benar tidur, itu kalian minta ke Allah buat, ya Allah bangunin hamba jam sekian untuk sholat tahajud. Pasti dibangunin teman-teman. Entah dibanguninnya sebelum alarm itu bunyi atau pas alarm gitu. Ada aja gitu cara Allah buat ngebangunin kita. Closing statement dari aku, segala sesuatu yang dipaksa pasti akan menjadi terbiasa. Jadi lebih baik terpaksa daripada tidak melakukannya sama sekali di dalam hidup yang cuma satu kali ini. Udah sih itu aja sharing-sharing dari aku. Semoga kalian berkenan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.